Saya Martia Dwi Patriani, nomor peserta 2016996945552, Prodi PGSD, Universitas Tanjung Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Iya, silakan Raffi, maju ke depan. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa asian. Artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berguna, serta pemahaman yang luas dan dalam. Amin. Ya, terima kasih Raffi. Ya, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ya, baiklah. Hari ini masuk semua? Masuk. Ya. Anak-anak, Ibu ingin bertanya mengenai materi pembelajaran yang telah kita pelajari di subtema 2 yang lalu. Ada yang masih ingat apa saja jenis komoditas yang diekspor oleh negara Indonesia? Ayo. Iya, silakan Kris dulu. Batik. Batik, kemudian apa lagi? Hasil perikanan. Hasil perikanan. Yang lain, ayo. Siapa lagi? Selain batik, selain hasil perikanan. Ayo, Raffi. Ya, silakan Raffi. Hasil pertanian. Hasil pertanian, ya, pintar. Kita beri tepuk tangan untuk Kris dan Raffi. Kemudian, ada yang masih ingat apa itu benda magnetis? Saya, Bu. Iya, silakan Melia. Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Iya, benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kita beri tepuk tangan untuk Melia. Kemudian, ada yang masih ingat apa saja bagian-bagian yang harus terdapat pada daftar riwayat hidup? Saya, Bu. Iya, silakan Raffi. Ada apa saja, Fi? Data diri, Ada data diri, kemudian pengalaman, keterampilan, dan prestasi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Raffi. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha, dan pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menganalisis peran Indonesia di bidang ekonomi. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu menyajikan laporan tentang peran Indonesia di bidang ekonomi. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan tentang medan magnet. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu membuat laporan percobaan tentang medan magnet. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi petunjuk dan isi teks formulir pengiriman barang. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu mengisi teks formulir pengiriman barang secara terperinci. Gimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Siap. Semangat untuk belajar? Semangat. Baiklah, untuk menambah semangat kita semua, Ibu ingin mengajak kalian
membahas peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Nah, di sini saya akan bertanya, apakah kalian sudah tahu peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN? Setiap negara tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Hal itu terjadi karena tidak semua negara mempunyai sumber daya alam yang mencukupi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, diperlukan adanya kerjasama antar negara. Maka hari ini kita akan membahas peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Nah, ini dia peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Yang pertama sebagai pendiri AFTA. AFTA adalah ASEAN Free Trade Area, adalah kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Yang kedua, melakukan perdagangan bilateral dengan negara lain. Perdagangan bilateral adalah perdagangan antar dua negara. Nah, yang ketiga, pelaku kegiatan impor dan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor dilakukan apabila negara tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan juga untuk mendapatkan devisa negara. Yang keempat, penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi Menteri Bidang Ekonomi. Pertemuan tingkat tinggi Menteri Bidang Ekonomi dilakukan untuk membahas masalah ekonomi dan aturan-aturan yang akan diberlakukan di negara ASEAN. Sekarang Ibu minta kalian amati gambar berikut ini. Kemudian amati juga gambar berikut ini. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengamati video tadi, nah sekarang Ibu beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai isi video yang ada di depan. Nah sekarang siapa yang ingin bertanya mengenai isi video tadi? Saya Bu. Iya, silahkan Lulu. Apa saja peran Indonesia di bidang ekonomi? Apa saja peran Indonesia di bidang ekonomi? Baiklah, pertanyaan dulu Ibu tampung dulu. Kemudian, mengenai gambar medan magnet ini, siapa yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya, silakan Melia. Apa itu medan magnet? Apa itu medan magnet? Baiklah, pertanyaan Melia Ibu simpan dulu. Kemudian, mengenai gambar yang ini, siapa yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya, silakan Intan. Bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang? Iya, bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang? Itu pertanyaan dari Intan. Nah, sekarang Ibu beri kesempatan kepada yang lainnya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari ketiga orang teman kalian tadi? Ayo, ada yang bisa? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada, nah sekarang untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan pertama mengenai apa saja peran Indonesia di bidang ekonomi, Ibu arahkan kalian untuk membaca teks yang berjudul Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ayo dibaca.
Baiklah anak-anak, selain membaca teks dari buku, sekarang Ibu arahkan kalian untuk membaca teks dari internet mengenai peran Indonesia di bidang ekonomi. Ini sudah Ibu siapkan linknya dan Ibu sudah bagikan ke WA Group. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ayo silahkan diklik linknya. Kemudian dibaca, pahami isinya dengan cermat. Dipahami isinya agar kalian bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi. Baiklah anak-anak, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan apa itu medan magnet, sekarang Ibu arahkan kalian untuk membaca petunjuk percobaan. Petunjuk percobaan ini ada di LKPD kegiatan kedua. Nah, yang pertama, letakkan magnet di bawah kertas HPS. Kemudian yang kedua, taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas HPS tersebut. Kemudian yang ketiga, ketuklah kertas secara perlahan. Kemudian yang keempat, gerakan magnet di seputar kertas. Yang kelima, jauhkan magnet dari kertas. Kemudian amati apa yang terjadi pada serbuk besi dan catatlah hasil pengamatanmu pada tabel LKPD kegiatan 2. Sampai di sini paham petunjuk percobaannya? Paham. Baiklah, kalau paham kita lanjutkan. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ketiga mengenai bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang, Ibu arahkan kalian membaca petunjuk pengisian formulir barang yang terdapat di handout yang sudah Ibu bagikan. Yang pertama, dalam formulir pengisian barang itu ada 3 yang harus diisi. Yang pertama, data penerima. Kemudian yang kedua, data pengirim. Dan yang ketiga, data lainnya. Yang pertama, untuk data penerima, bagaimana cara mengisinya? Yang pertama, isilah data penerima dengan huruf besar. Kemudian yang kedua, isilah nama awal penerima dengan jelas dan benar. Yang ketiga, isilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. Yang keempat, isilah alamat lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan dan kecamatan. Kemudian, isilah kota atau kabupaten di mana penerima berdomisili atau bertempat tinggal. Kemudian yang keenam, isilah provinsi di mana penerima berdomisili. Yang ketujuh, isilah kode pos di wilayah di mana penerima berdomisili. Yang kedelapan, isilah nomor telepon penerima. Nah, itu adalah data penerima. Untuk data
pengirim dan data lainnya Ibu minta kalian baca di handout kalian. Pahami bagaimana petunjuk pengisian formulir. Baca dengan teliti, baca dengan sungguh-sungguh. Mendapatkan informasi mengenai peran Indonesia di bidang ekonomi, baik itu dari buku maupun internet. Sekarang diskusikan bersama teman kelompokmu dan tuliskan hasil informasinya pada LKPD kegiatan 1. Ayo silakan berdiskusi. Perekonomian di kawasan Asia Indonesia. Bagaimana? Ada kesulitan? Ya. Ya, lanjutkan. Diskusi sama-sama. Menanda teknologi kerjasama di bidang energi jasa dan hak cipta asal. Menandatangani kerjasama di bidang energi jasa. Ya, ada kesulitan? Nah, tuliskan hasilnya di LKPD. Kemudian, magnetnya dijauhkan dari kertas. Ayo, ditulis hasilnya. Baiklah anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan, sekarang Ibu minta tuliskan hasil pengamatan dan jawab pertanyaan. Kemudian nanti simpulkan mengenai hasil percobaannya. Ayo diskusi bersama-sama. Ya, disimpulkan. Nama magnet adalah ya. Tidak akan
3. Kegiatan ini dilakukan secara individu. Mengerti? Yes. Kerjakan. Baca ilustrasinya terlebih dahulu. Nah, untuk data penerima itu ada di ilustrasinya. Sedangkan data pengirim itu kalian sendiri. Posisikan diri kalian sendiri. Ya, data penerima ada di ilustrasinya, sedangkan data pengirim itu kalian sendiri, data kalian sendiri. Nama awal apa? Nah, nama awal. Nama awal itu sama dengan nama depan. Ya. Jangan. Nah. Kemudian provinsi. Nah, ada di situ. Ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Ya. Baiklah anak-anak, sudah selesai semua mengerjakan tugas yang ada di LKPD? Ya, sekarang Ibu minta kelompok 1, perwakilan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kegiatan 1. Ayo kelompok 1 perwakilannya ya, silakan Naila. Yang lain tolong dengarkan dan nanti berikan tanggapan untuk hasil diskusi kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN. 1. Menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. 2. Indonesia sebagai markas Komite Pangan Pertanian dan Kehutanan ASEAN. 3. Indonesia ikut berperan dalam memajukan perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Sekian, terima kasih. Baiklah anak-anak, tadi itu hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2 dan 3, berikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok 1. Ayo, kelompok mana yang ingin menanggapi? Ya, silakan Najla. Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Tujuan awalnya dibentuk MEA, yaitu menjadikan kawasan Asia Tenggara makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi merata di tiap-tiap negara yang menjadi anggotanya. Iya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 karena sudah berani memberikan tanggapan. Terima kasih. Ya, sama-sama Naila. Anak-anak, setelah tadi kalian berdiskusi, melakukan percobaan, kemudian kalian menyimpulkan hasil percobaannya berdasarkan keaktifan semua anggota kelompok, maka kelompok terbaik itu jatuh kepada kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ini ada penghargaan dari Ibu. Ya. Ya, selamat untuk kelompok 1.
dan mendukung dalam program masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, kemudian dengan adanya MEA tersebut itu membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha untuk menghasilkan barang, misalnya membuat cenderamata yang terbuat dari magnet. Nah, tahukah kalian bahwa magnet itu mempunyai medan? Apa itu medan magnet? Nah, medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Kekuatan magnet untuk menarik benda-benda yang bersifat magnetis dipengaruhi oleh garis gaya magnet dan jarak magnet dengan benda tersebut. Nah, kemudian pengusaha tersebut dalam mengirim barang ke konsumen hendaknya yang pertama itu mengisi formulir pengiriman barang. Nah, dalam formulir pengiriman barang ada 3 data yang harus ditulis secara lengkap. Yang pertama data penerima, kemudian data pengirim, dan yang terakhir data lainnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baiklah, kalau tidak kita sekarang kuis, melaksanakan kuis melalui aplikasi Quizizz. Hadiah dari Ibu. Selamat. Dua lagi ya? Ya, selamat ya. Nah, selamat semuanya ya. Beri tepuk tangan untuk ketiga orang teman kalian. Oke, silakan duduk. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Saya Bu. Iya, silakan Raffi. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Kemudian materi kedua yang sudah kita pelajari ya, silakan Naila. Medan magnet. Tentang Medan magnet. medan magnet. Kemudian materi ketiga yang sudah kita pelajari tentang apa? Iya, silakan dulu. Mengisi formulir Mengisi formulir pengiriman. pengiriman barang. Iya, barang. Kita beri tepuk tangan untuk ketiga orang teman kalian. Nah, dari ketiga materi tersebut, materi mana yang belum kalian pahami? Sudah paham semua? Sudah. Ya, bagus. Nah, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung tadi? Apakah kalian merasa senang? Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Jadi, peran Indonesia di bidang ekonomi apa saja? Ikut serta dalam Ya, silakan Raffi. ikut serta dalam memajukan perekonomian Asia Tenggara. Iya, pintar. Kita beri tepuk tangan untuk Raffi. Kemudian materi kedua, apa itu medan magnet? Medan magnet adalah ya, silakan. Filbert. Daerah atau wilayah yang Pengaruhi dipengaruhi oleh gaya. magnet. Iya, pintar. Kita beri tepuk tangan untuk Filbert. Kemudian materi yang ketiga, cara mengisi formulir pengiriman barang itu harus diisi secara
Ya. Anak, setelah Ibu menilai hasil yang sudah kalian kerjakan, hasilnya sungguh memuaskan. Yang pertama, Naila, hasilnya sangat baik. Kita beri tepuk tangan untuk Naila. Kemudian, yang kedua, Najla. Najla hasilnya juga sangat baik. Kita beri tepuk tangan untuk Najla. Nah, untuk PR itu ada di buku tema halaman 129 ya. Nah, untuk materi berikutnya kalian akan belajar tentang peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan. Kemudian belajar mengenai cara membuat magnet dan formulir pengiriman uang. Jadi Ibu harapkan kalian baca dulu materi tersebut di rumah. Nah, baiklah anak-anak, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Raffi, silakan maju pimpin doa. Marilah kawan-kawan, karena pembelajaran telah selesai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Amin. Ya, terima kasih Raffi. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin berpesan, karena kondisi pandemi kita belum berakhir, tetap selalu patuhi